Detikers, kembali lagi masih di Detik Pagi, jangan tidur lagi. Nah, pagi hari ini kita sengaja spesial banget kehadiran dengan sosok perempuan muda yang sangat luar biasa di Sekar Agni Negeri. Wah, kalau yang ini sih represent banget anak muda ya zaman Iya. sekarang ya. Dengan apa indikatornya, salah satunya bisa dilihat sosial medianya, aktif kegiatannya juga kita bisa tahu dan kita bisa ngikutin terus Detikers. Nah, tapi yang gue suka tuh adalah karena dengan seringnya bersosial media, lebih dekat juga sama kitanya, lebih relate berasanya, Betul. dan lebih dekat. Itu dia. Betul, dan apa yang dibagikan kan itu juga menginfluence ya untuk kita-kita yang melihatnya, yang memfollow, dan akhirnya tuh kayak kita jadi pengen tahu juga gitu terkait apa yang dibagikan sama sosok inspiratif yang satu ini. Nah, masalahnya nih, setahu aku, kalau aku ngikutin sepak terjangnya, beliau ini lebih ke pendidikan banget sebenarnya. Tiba-tiba sekarang ke pariwisata tuh, ya sama serunya sih, Iya, tapi kan seru ya. Kalau aku terinspirasi karena aku jadi tahu beberapa titik di Indonesia, wah ini gue belum pernah dan gue even belum tahu. Sama. Ini pengen kesana yo bawaannya. Ya, Ya kita kan? kenalan dulu kali ya. Ih, tadi udah diliatin sih ya. Kenalan? Nggak usah dikenalin, dia udah terkenal. Langsung aja kita panggilkan di sini, bergabung bersama kita ada Mbak Zita Anjani selaku utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata. Mbak Zita, apa kabar? Mas Aryo. Apa kabar? Mbak Indi, baik. Mohon izin sebentar ya. Secara kan kalau utusan presiden kita agak bingung mau manggil ibu, takutnya salah, manggil mbak juga salah. Kita Mbak aja manggil dong. mbak. aja. Aman ya? Aman dong, aman banget. Forever Young juga ya Mbak Iya, Zita ya betul. gitu. Mbak Zita ini kan kelihatan banget ya di sosmed aktif karena ya mungkin jalan-jalan mempromosikan gitu titik-titik di Indonesia, tapi rajin olahraga juga kelihatannya ya. Iya, kalau olahraga emang udah hobi sih Mbak. Iya. Hobi yang baik Detikers ya dicontoh. Iya. Malah bisa jadi zaman sekarang nih kita sengaja jalan-jalan berpariwisata gitu ya, sambil olahraga juga, ya betul. kan? Iya. Bisa banget. Sekarang itu malah trennya sport tourism. Jadi wilayah-wilayah, lokasi-lokasi yang masih remote, hidden, itu kita ramekannya dengan cara promosinya sport tourism. Bisa run, bisa trail, bisa hiking. Teman-temanku tuh udah arahnya udah bukan cuma running doang, tapi running trail itu loh. Yes. Itu seru banget lagi. Seru banget dan capek banget. Iya benar. Itu persiapannya nggak kaleng-kaleng. Karena dia kalau trail run itu hitungannya 2 kali. Jadi kalau misalnya jaraknya 5 kilo ya anggapnya kayak 10 kilo gitu. Yes. Karena dia kan nanjak kan. Iya, itu mentality trainingnya tuh harus dipersiapkannya seperti Iya, itu yang ya. paling penting adalah endurance. Cocok juga buat yang di politik kan harus punya ketahanan. Endurance melatih endurance. Ya soalnya benar. Kalau nggak bisa keep up nanti badannya kan. Betul. Tuh Detikers ya. Nah kita bakal banyak yang diobrolin ya barengan sama Mbak Zita hari ini ya. Tadi mungkin Aryo meng-highlightnya Mbak Zita ini banyak banget yang di spread gitu buat masyarakat, tadi dari education, kemudian promoting tentang pariwisata yang ada di Indonesia. Berarti bisa dibilang kerjanya menyenangkan sekali gitu Mbak Zita. Tapi memang seindah itu ya. Mungkin Mbak Zita di sini lebih banyak tahu titik-titik yang kita nggak tahu di Indonesia. Dan sebetulnya itu sayang banget ya kalau banyak masyarakat yang nggak tahu gitu. Iya, kalau dibilang bahagia saya bersyukur dikasih kesempatan untuk mengabdi di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo di sektor pariwisata. Saya jadi lebih mengenal Tuhan, mengenal indahnya alam Indonesia, dan tentunya mengenal diri sendiri melalui pariwisata, melalui traveling. Nah kemarin yang paling dekat saya ke Kebumen, karena Kebumen itu dapat namanya GPP, Global Geopark dari UNESCO. Nah itu nggak mudah untuk bisa dapat status Global Geopark. Satu, dia harus punya sejarah yang betul-betul menunjukkan dia punya kekayaan alam, lalu juga harus bersih, dijaga keindahannya, otentik. Nah saya ke sana, nah luar biasa. Bahkan ketika saya masukkan di sosial media saya kolaborasi dengan anak-anak muda konten kreator di sana, pelaku-pelaku pariwisata di sana. Guess what? Teman-teman saya yang biasanya ke mall, biasanya ke gedung-gedung, mereka nanya, "Ini di mana? Lo di mana?" katanya. "Di Indonesia." "Jangan bohong," katanya. "Benar di Indonesia." "Di mana lokasinya?" "Kebumen." Sumpah aku juga nggak nyangka sih. Mereka taunya mungkin ya destinasi seperti Bali, ya, lalu Labuan Bajo, Kebumen. What? Di mana itu Kebumen? Kebumen di Jawa Tengah baru dapat Global UNESCO. Wow, kita mau ke sana katanya. Iya benar, dan itu juga jujur aku taunya ternyata Kebumen secantik itu. Kalau nggak lihat Instagram story dan reelsnya Mbak Zita sih nggak akan tahu juga. Iya, gitu. Keren banget. Aku tuh sampai browsing gara-gara ngeliat Instagram, terus aku browsing Geopark Senang, Kebumen. bermanfaat ya. Masya Allah banget. Ser loh Mbak Zita ya. Iya, Influence gitu kan. Thank you. Dan balik lagi, the real influencer yang relate sama kita kan. Kemudian kita ngeliat, kita jadi pengen datang ke sana, dan
ya baru tahu juga ternyata dapetin UNESCO itu Keren sendiri. banget, keren banget. Standarnya emang seperti apa sih? Karena kan sebetulnya ini bentuknya geopark gitu Iya. kan ya Mbak Zita, dan untuk bisa kayak standar ya United Nation Iya. of course kan itu kan pasti ada standar tertentu. Nah, kenapa si Kebumen ini akhirnya bisa diangkat jadi Dia banyak ya kriterianya, kayak misalnya dilihat dari bebatuannya. Tipe batu-batunya tuh ada yang sudah ya, ada yang di atas 50 juta tahun, 100 tahun dan sebagainya. Terus dilihat lagi jenis hewan-hewan purbanya di sana. Kemarin aku nemu di dalam gua setelah kita masuk 30 menit itu ada kayak semut, tapi ya bukan semut yang kita temukan pada biasanya, bentuknya agak aneh gitu. Nah, itu jadi ada hewan aslinya. Terus aku ketemu juga kelelawar di atas sana. Bener-bener real kelelawar yang banyak banget. Terus juga kualitas airnya di sana, Aduh. jenis bebatuannya. Jadi banyak sih kriterianya di sana sih. Masya Allah Untuk ya. bisa masuk ke UNESCO Global Geopark. Berarti bisa dibilang kalau sebenarnya di Indonesia potensi wisatanya luas banget ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Contoh misalnya kita punya Krakatau. Krakatau tuh belum jadi Global Geopark, bisa banget. Karena ingat kan letusan Potensi Krakatau sih. itu besarnya Iya. seperti apa. Jadi letusan-letusan gunung-gunung itu tentu melalui effort dari bersama, dari pemerintah pusat, badan peneliti, masyarakat, universitas berkolaborasi, bisa nanti kita mendapatkan lebih banyak lagi status UNESCO Global Geopark. Oke, itu targetnya berarti Yes, ya. Tapi sampai mana kita bisa memaksimalkan potensi wisata Indonesia? Apakah kita sebenarnya bisa push it Ya. sampai kita bisa dikenal sama dunia luar gitu ya? Atau seperti apa sih? Kalau saya melihatnya sekarang wisata Indonesia itu kita sudah berubah. Jadi kan ada pepatah, di mana ada krisis siapa yang bisa melihat peluang dialah yang menang. Iya. Nah, jadi sekarang memang tren pariwisata kita berubah, Mas. Mulai dari sekarang ada efisiensi dari pemerintah. Jadi hotel-hotel bintang 4, 5 banyak yang sepi. Lalu tren atau minat dari wisatawan lokal kita dan wisatawan mancanegara kita. Sekarang wisatawan lebih suka glamping, lebih suka wisata alam. Yuk. Mereka lebih suka ke tempat-tempat yang hidden gem. Ya. Jadi lebih banyak wisatawan sekarang yang datangnya ke kabupaten, kota, bahkan ke desa-desa wisata. Mulai meninggalkan perkotaan, mungkin jenuh ya. Mungkin jenuh, lalu juga ada mungkin untuk refreshing, kan sekarang ada mental health dan sebagainya. Jadi mereka ke tempat-tempat justru yang alamnya indah. Makanya saya cukup kaget juga melihat shifting dari tren pariwisata. Makanya saya selalu sampaikan di mana-mana wajah baru pariwisata Indonesia. Karena sekarang orang lebih banyak lagi turun ke kabupaten, kota, dan juga desa-desa wisata. Setuju, dan juga mungkin supaya kita juga makin sadar ya yang ada di sini tuh bahwa ternyata alam kita tuh indah banget ya. Indah banget. Tadi aku relate sama Mbak Zita karena bilang jadi salah satunya bikin bersyukur sama Tuhan karena pas lihat tuh kayak Masya Allah banget gitu Betul. ya Mbak Zita ya. Dan based on my experience juga Mbak, jadi yang aku rasain kita memang di dalam gedung-gedung tinggi ini tuh dingin. Yes. Tapi kita bisa merasakan dingin yang dalam bentuk berbeda ketika kita ada di alam gitu. Betul. Dengan anginnya, dengan oksigen yang sangat melimpah itu beda banget. Itu. Nah, terus gimana nih Mbak supaya nanti kita tuh mungkin aku juga akan turis kan nanti ya gitu untuk ke at least nanti nyoba ke Kebumen gitu ya. Dipersiapkannya seperti apa sih Mbak supaya mereka ini tuh welcome sama turis nih, terutama bukan cuma turis lokal tapi kita pasti targetnya pengen wisatawan mancanegara juga dong ya. Ya. Jadi kalau kita strategi kita dalam menarik wisatawan ya. Wisatawan itu kita lihat datanya Wisman kita di tahun 2025 itu mencapai 14,6 juta sampai 16 juta kunjungan. Nah, tapi pariwisata ini kan sebenarnya bukan cuman kunjungan, Mbak. Bukan cuman kita nilai yang berkunjung naik, bukan hanya itu, tapi ini juga melainkan soal ekonomi. Nah, makanya saya bersama teman-teman utusan khusus Presiden, tentu berkolaborasi dengan kementerian, kita berusaha untuk membuka pasar yang lebih luas, terutama dari negara-negara selain negara sekitar, negara-negara tetangga, tapi dari Eropa, dari Timur Tengah, lalu dari Eropa Timur ya. Jadi kita lagi membuka pasar yang lebih besar untuk pariwisata Indonesia. Karena menurut data BPS, wisatawan dari negara-negara yang tadi saya sebutkan, itu mereka kalau traveling itu spendingnya tinggi. Karena lihat gak tren pariwisata di Bali? Banyak wisatawan, hotelnya sepi. Kita nggak mau quantity tourism, bahwa pariwisatanya banyak yang datang, tapi spendingnya kecil, low, dan mohon maaf merusak lingkungan dan bikin mengundang hal-hal kriminal. Padahal kayaknya ramai gitu ya. Jadi kita pingin menarik wisatawan berkualitas, quality tourism dari negara-negara yang tadi saya sebutkan, especially Middle East, Eastern countries, karena mereka tuh paling tinggi spendingnya. Dan mereka bukan cuma datang, tapi mereka juga nantinya menginap, lalu juga mereka
mereka menikmati atraksi lokal dan juga langsung ini berdampak ke UMKM dan juga berdampak ke pelaku wisata kita. Nah, jadi kita lagi menjajaki pasar baru di Middle East, di Eropa, dan juga mereka ini wisatawan ini kalau datang itu kecenderungannya datangnya kelompok, family groups gitu ya, in big groups, dan mereka tuh senang explore, kan pas banget. Indonesia tuh nggak habis-habis untuk dieksplor, dan juga mereka carinya itu yang alam, yang tropis, karena di sana di Eropa ya dingin, sebenarnya nggak tropis ya. alam, dan yang paling penting ada budayanya, karena mereka enjoy learning about cultures. Jadi kita sedang proses beberapa kerjasama, ya mudah-mudahan bisa terlihatlah dekat ini. Dan tentu yang gak kalah penting, kita tuh wajib promosi. Promosi itu penting karena banyak orang yang belum tahu tentang kekayaan Indonesia. Dan sekarang promosi terbaik itu bukan lagi dari iklan, tapi dari cerita yang otentik. Word of mouth banget. Tapi aku setuju sih, karena buat aku pribadi gitu ya, kadang kita tuh berpikir kayaknya kalau keluar gitu seru gitu. Sedangkan sekarang aku dan teman-temanku sudah mulai berpikir kalau Indonesia tuh jauh lebih seru tahu. Banyak banget daerah-daerah yang belum kita jelajahin, yang sebenarnya tuh masing-masing tempatnya punya ciri khas masing-masing, dan seru, rame. Betul. Jadi ada perasaan kalau misalnya justru sering-sering keluar negeri dan ketemu sama orang luar, tapi kita nggak bisa nyeritain tentang ada apa di Indonesia. Kayaknya, betul. aduh, harusnya mendingan explore dulu Indonesia deh sebelum kita spend uang di luar. Dan saya saksi langsung ya, bagaimana kekayaan, keindahan wisata di Indonesia itu benar-benar nggak kalah. Jadi sekarang saya pribadi nih, karena saya mengalami langsung, agak sayang atau nggak rela untuk spending uang untuk ke luar negeri. Iya, benar. Kayak nggak worth it gitu. Iya, benar. Please deh, di Indonesia kita punya Jurassic Island loh. Kita punya, nanti tunggu ya konten saya ya. Tunggu konten saya. Ada Jurassic Island. Udah mulai pinter ya, bikin teaser dulu. Ya. Nanti tungguin ya. Tungguin. Jurassic Island, terus ada air mancur, bukan air mancur, air terjun yang dia bertingkat-tingkat sampai ke bawah. Oh my god, beautiful. Terus banyak, ada juga ini laut ubur-ubur. Jadi kalau kamu mau lihat ubur-ubur yang banyak tuh yang floating, ke situ. Pokoknya amazing lah. Aku jadi kalau lagi teman-teman komen gitu ya, gimana nih gitu. Banyak yang komen, nyesel, jadi pengennya kesini aja deh. Kesini aja deh, cuman ya masih banyak pertanyaan. Misalnya gini, kemarin Kebumen, Kebumen keren banget, resortnya apa di sana? Nah, itu PR kita selanjutnya. Iya, betul. Bahwa yang sudah indah, yang sudah bagus, kekayaan alam yang sudah diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ya tentu kita dari pusat, swasta, Pemda harus berkolaborasi untuk menciptakan infrastrukturnya, baik itu tempat penginapannya, jalannya, ekosistem pariwisatanya, itu ya PR kita ke depan. Betul, karena kita sebagai turis kan ngelihat kesiapannya kita kalau ke sana tuh gimana nanti di sananya gitu. Nah, Mbak Zita, apakah ini juga mungkin selaras dengan tadi ya pengennya Bapak Prabowo gitu untuk meningkatkan ekonomi pertumbuhan 8%? Berarti salah satu triknya tadi adalah memang untuk mengattract juga higher spender ini ya untuk spend di kita ya. Ya, jadi pariwisata itu Bapak Presiden kita tuh sangat berpikirnya tuh ke depan, forward thinking. Di Astacita, sebelum saya paham nih mengenai pariwisata, di Astacita sudah ditulis sama beliau bahwa pariwisata itu tujuannya bukan untuk pertumbuhan ekonomi, untuk mengentaskan kemiskinan. Bayangin, waktu itu saya belum paham. Akhirnya saya mendalami, saya belajar, saya riset, saya belajar dengan pakar, saya turun langsung. Oh, ini yang dimaksud Bapak Presiden, bahwa pariwisata adalah sektor yang memiliki multiplier effect. Jadi multiplier effect itu ketika pariwisatanya naik, efeknya tuh luas kemana-mana, mengentas kemiskinan, menaikkan mengurangi tingkat pengangguran, bikin UMKM jadi laku, bikin infrastruktur jadi bagus, bikin hotel-hotel jadi berkembang, meningkatkan edukasi literasi masyarakat sekitar. Jadi sektor pariwisata ini sangat luas multiplier efeknya. Nah, kalau kita lihat target pemerintahan Indonesia di RPJMN ditargetkan untuk menyumbang 5% kepada pendapatan nasional kita. Ya, kalau saya lihat ini target yang sangat bisa dicapai, target yang sangat rasional untuk bisa dicapai. Yang penting kita bisa mengelola pariwisata kita dengan baik, fokus, dan tentunya harus berinovasi. Karena kalau kita lihat misalnya Dubai, Dubai itu dulu gurun pasir loh. Iya lagi. Ya kan? Cepat banget loh. Yes. Sekarang dia fokus ke pariwisata, dia ambil segmen luxury tourism. Dia sampai bikin pulau buatan. Kita nggak perlu.
pulau kita udah banyak di mana-mana. Agree. Dia sampai bikin reklamasi untuk bisa attracting Turis. tourism. Lalu kita belajar lagi dari Korea. Korea itu dulu batu-batu loh, nggak punya kekayaan alam. Sekarang lihat, dia fokus di cultural tourism lewat K-pop, K-dramas. Jadi kita tuh kadang-kadang Korea tuh karena nonton filmnya jadi pengen ke sana Betul. gitu. Nah, jadi kunci pariwisata Indonesia itu adalah di keindahan alamnya. Jadi kita harus berinovasi. Makanya saya itu selalu keliling ke daerah-daerah dan keliling itu mengajak anak muda, konten kreator, pelaku pariwisata setempat, UMKM untuk kita berkolaborasi karena kuncinya adalah harus adanya ekosistem pariwisata yang baik dan produktif. Iya, memang paling di zaman sekarang kayaknya ya, cara memperkenalkan paling mudah adalah dengan sosial media. Yep. Dan kita sharing banyak hal yang tadi Mbak Zita bilang juga, word of mouth-nya itu Yeah. nomor 1 gitu ya. Karena dengan cara seperti itu kita justru jadi tertarik untuk terjun langsung, ngelihat langsung bentuknya seperti apa. Yes. Mbak, tapi oke. Ya, gue setuju kalau misalnya teman-teman ada yang ngerasa kayak, gue kalau liburan nggak akan diupload karena takutnya gimana-gimana. Tapi kalau liburan di Indonesia, upload ya. Dia promoting supaya orang-orang tuh pada pengen liburan ke sana Yes, juga. Dulu aku suka mikir gitu, Mbak. Kadang-kadang kalau mau diposting takutnya, ya ini kan hidden gem, nanti tiba-tiba orang-orang pada kesini lagi gitu. Kita ya. Iya, akhirnya gue jadi gatekeeper gitu. Jadi kayak gue gak mau sharing di mana-mana. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak apa-apa karena begitu dia makin dikenal orang, makin maju, Iya. nanti tuh akan tumbuh lagi yang lain-lainnya, Betul. hidden gem lainnya. Jadi Betul. akhirnya jadi banyak. Betul banget. Satu lagi, aku tuh ingat beberapa tahun lalu kita digembar-gemborkan dengan destinasi super prioritas. Yes. Nah, itu sampai sekarang tuh udah sampai mana tuh? Apakah Ya, ada update-nya? jadi kita Apa aja sih Mbak? Kita punya 5 destinasi super prioritas. Danau Toba, lalu ada Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Ya. Itu mungkin kalau masyarakat umum udah banyak yang tahu lah ya. Ya. Karena banyak sekali event-event internasional memang yang diselenggarakan di 5 destinasi prioritas tersebut. Contoh misalnya Danau Toba. Kemarin ada F1 Powerboat, karena dia prioritas. Lalu di Mandalika ada MotoGP. Besok saya juga ada Grand Turismo nih. Ya. Lalu di Borobudur itu ada perayaan Waisak yang pakai lantern. Internasional juga. Jadi event-event global memang kerap dilaksanakan di 5 destinasi prioritas. Nah, sekarang yang kalau kalau yang kita dorong itu bagaimana destinasi prioritas ini bisa menjadi pintu gerbang. Karena kalau Indonesia hanya 5 kan kurang. Iya. Kayak gimana gitu. Jadi 5 destinasi prioritas ini kita dorong untuk menjadi pintu gerbang ke destinasi-destinasi sekitarnya. Contoh misalnya kalau ada turis datang nih, mereka ke Labuan Bajo. Itu kan prioritas. Tapi ternyata di sekitaran Labuan Bajo itu banyak banget yang bagus. Misalnya bisa ke Desa Wairebo. Itu juga bagus banget. Aku mau ke sana. Dirimu nggak butuh apa gitu asisten, misalnya Saya mau ngevideoin. kesana. Gitu buat kontennya Iya. itu Mbak Zita bisa Jadi loh. Desa Wairebo itu UNESCO juga dan dia salah satu desa tertinggi di atas awan. Ya. Betul. Jadi kalau misalnya pariwisata, misalnya turis mancanegara nih mau ke sana habis nonton event internasional, jangan ke sana doang. Ayo ke sebelahnya ada Desa Wairebo, terus ada bukit, ya ketahuan deh, Bukit Jurassic Park. Di situ Kebongkar. ternyata ya. Iya. Di setelah dia keceplosan guys. Bahan kontennya Iya. Mbak Zita berikutnya. Iya, ada Bukit Jurassic Park. Terus juga misalnya kalau ke Mandalika nih, jangan ke Mandalika aja tapi juga bisa ke Bukit Merese, Desa Sade dan juga Pantai Kuta Mandalika. Jadi Indonesia itu basically terlalu indah, terlalu luas dan juga terlalu kaya. Sayang sekali kalau dunia hanya mengenal destinasi super prioritas saja. Karena itu saya dan teman-teman semua Kementerian Pariwisata, Ibu Menteri juga mendorong pembangunan pariwisata yang lebih merata. Bukan hanya fokus di 1 atau 2 kawasan, tapi juga menyebar manfaat ekonominya sehingga bisa dirasakan lagi lebih banyak masyarakat. Tapi mungkin gak sih kalau nanti destinasi super prioritas itu akan digilir ibaratnya, jadi ntar daerah lain juga kena gitu. Ya bisa aja. Oh. Makanya kayak Kebumen kan bukan super prioritas, tapi dia dapat UNESCO Global Park. Nah dari tadi kan Mbak Zita nyebutin nih ya semacam ya UNESCO, UN Tourism gitu. Yes. Dengar emang karena kemarin tuh Januari abis ketemu ya sama orang-orang dari UN Sama Tourism. Sekjen UN Tourism. Nah itu apa sih yang dibahas? Apakah kita mau proposing lagi nih lebih banyak yang diangkat standarnya UNESCO atau Ini seperti apa? spill lagi ya. Ih, gue suka nih spill gini nih. Jadi ya memang kemarin Januari saya ke Madrid bertemu langsung, disambut langsung oleh Sekretari Jenderal dari UN Tourism, diundang langsung juga ke kantornya. Jadi banyak hal yang kami bahas dalam pertemuan UN Tourism saat itu dan beberapa hal lah yang kita bahas. Tapi sebenarnya paling menarik UN Tourism itu sangat tertarik terhadap konsep pengembangan desa wisata Indonesia.
Nah, jadi mereka itu tertarik dengan model-model desa wisata kita. Contoh bisa di Wairebo. Di Wairebo kan bukan hanya desa wisata, jadi memang penduduk desanya dengan desanya itu menyatu. Jadi kayak way of life. Di Wairebo kan bikin kopinya organik. Iya sih. Jadi kayak is their way of life. Bukan cuma di branding desa wisata ya, enggak. Tapi memang cara hidup orang-orang di situ ya seperti itu gitu. Emang mereka living that life gitu Living ya. that life gitu. Nah, jadi UN Tourism itu sangat tertarik dengan konsep desa pariwisata Indonesia yang mengangkat kearifan lokal, budaya, tapi masyarakatnya juga terlibat langsung menjadi daya tarik utama pariwisata. Nah, kita juga membahas komitmen untuk menduniakan desa wisata Indonesia lewat ajang Best Tourism Village 2025 dari United Nations Tourism. Seru banget. Ya mudah-mudahan aja lihat nanti ya akhir tahun kalau misalnya Indonesia berhasil mendapatkan award Best Tourism Village dari UN Tourism, ya ini artinya kerja-kerja kita semua. Luar biasa. Amin. Kalau nggak ya Mbak Zita sebagai lulusan anak HI ya kayaknya Mbak Zita memang setia ya di jalur HI mempromoti Indonesia. Kita kan berdua udah ya. Iya. Dan kita sepertinya menerapkan ilmu-ilmu HI. Iya, Indi, benar. kita bantu dengan cara membantu Mbak Zita. Ingat, kita juga ada di situ secuil Iya, ya. kalian pada jurusan HI. HI dong, Iya kita dong, juga HI HI. Pride dong. Kita HI Pride. Kita promoting Indonesia. Iya dong, tugas HI loh gitu kan. Ya. Tapi ngomongin tentang Mbak Zita tadi cerita masalah si pedesaan ini gitu ya. Kayaknya aku dan teman-temanku juga udah ke arah sana deh. Jadi itu kalau misalnya kedatang satu daerah, kita tuh justru kayak pengennya act like warlock kan. Iya betul. Jadi bukan jadi turis, Iya. bener-bener kita pengen justru terjun langsung nyobain Iya. hidup jadi warlock Jadi gimana. siang main ke Bukan. sana gitu. Tapi kita Iya. pengen kayak hidup kayak lo dong gimana sih Iya. gitu. Bahkan di Indonesia itu ya di beberapa desa wisata itu ada air sungai yang kalau kita berenang di sana kita bisa minum tanpa filter. Masa? Bersih Sumpah. banget ya. Saking bersihnya, nggak perlu filter karena masih sedikit manusianya, belum terjamah. Nah itu salah satu nanti yang saya mau ke sana. Jadi berenang plus minum air. Sekali ada Kali beraku dayung 2-3 pulau terlampau. ya itu sekalian jadinya. Seru banget tuh. Banget. Iya. Nah ini juga kalau kita ngomongin tentang pengembangan dari sektor Kita harus pariwisata. bikin segmen khusus Detik Travel bareng UKP Pariwisata ya. Bener ya? Aku sih ya. Boleh, boleh. Kita jelajah Indonesia ya. Mbak, iya aku always iya. Atau mungkin sekali-kali Detik Pagi live-nya justru dari daerah. Yes, Iya kan? exactly. Oke. Seru banget tuh. Oke. Ih, menarik ya. Pada pengen ikutan kan? Tungguin. Kita coba godoknya agak lama ya. Iya, betul yang satu ini. Sementara ini bisa lihat di sosial medianya Mbak Zita dua ya. Kayak gitu. Jadi sepertinya sudah banyak nih yang dilakukan sama Mbak Zita gitu ya terkait tourism ini. Tapi maksudnya sebetulnya masih ada nggak sih Mbak Zita yang belum kesampaian gitu dan masih pengen banget karena ya mungkin tidak terbatas juga ya gitu tempat wisata yang ada di Indonesia. Bahkan yang sebetulnya dia bukan tempat wisata tapi kayak ini kalau orang tahu tuh bisa potensi gede banget gitu. Kalau harapan ya mungkin ya. Harapan saya ada sih sebenarnya harapan besar. Satu harapan besar, dua harapan besar untuk pariwisata Indonesia paling nggak dalam jangka waktu 5 tahun ini. Yang pertama, kita menjadi peringkat nomor 1 pariwisata di Asia. Amin. Kalau sekarang Amin, kita nomor amin. 2. Nomor 1 Singapura. Nomor 1 Singapura di Indonesia ini. TTDI. TTDI itu indeks tourism Oh. di Sebentar. Southeast Asia itu. Punten ini kan negara sebelah kan nggak ada apa-apa ya. Tuh. Iya. Iya semua. Iya, makanya. Mereka sampai bikin Gemes kan? air terjun aja Iya. buatan guys. Makanya. Jadi sekarang kita number 2, number 1-nya Singapura. Nah, aku berharap dalam 5 tahun kepemimpinan Bapak Prabowo, ya bersama kolaborasi semua kita bisa number 1 di Asia. Yang kedua, kita bisa masuk 5 besar ranking pariwisata dunia. Kalau sekarang kita number 32 kalau nggak salah. It's okay. One Iya. step at a time ya. Iya. Pelan aja. Nomor 32. Kenapa saya yakin bisa? Karena potensi alam kita itu lengkap dan kita banyak hal-hal yang purba tadi. Purba yang nilai geologinya tuh masih sangat tinggi, nilai risetnya sangat tinggi, budayanya banyak. Kita punya 17,000 islands. Kita negara dengan coastal lines kedua terpanjang di dunia. Kita juga punya ratusan bahasa, budaya gitu. Jadi saya itu sih cita-citanya, harapannya, keinginannya. Dan juga saya tentunya mengajak nih mumpung kita lagi live, mengajak anak-anak muda untuk travelingnya di Indonesia aja yuk. Iya, bantu promosi wisata yang ada di sekitar kita. Kita tunjukkan wajah baru pariwisata Indonesia ke dunia. Karena ada quotesku, karena traveling adalah cara kita mengenal Tuhan, alam, orang lain dan juga diri sendiri.
agree with that one. Dan bonusnya healing juga, jangan Healing juga pastinya. Bonusnya selain healing juga bisa belanja. Lihat dong bajunya, cakep banget kan? Ini pasti Iya kan? kalian oleh-oleh dari Iya. mana nggak sih Mbak? Iya, jadi aku sekarang setiap hari di rumah tuh ada kostumnya. Kemarin aku pakai batik, bukan batik, kain tortor, toba gitu. Jadi setiap hari anakku, mami hari ini jadi gadis toba. Ya ini sih. Gak stop. Pokoknya setiap hari aku di rumah beda-beda kostumnya sekarang. Bener, kasurimu setiap Dari Sumba gitu ya. Iya, Iya. pasti beli bagus ini kan, cakep betul. banget. Karena setiap datang ke satu daerah, mereka tuh punya kainnya sendiri, Ya. budayanya sendiri. Itu yang bisa kita kumpulin. Iya. Tuh. Dan kadang beberapa tuh mereka buka ibaratnya workshopnya gitu kan Mbak ya. Jadi kita bisa ikutan mungkin menenun kainnya gitu. Betul. Dan itu akan jadi oleh-oleh yang luar biasa. Iya. Mungkin selain mengumpulkan kain, kayaknya Mbak Zita juga mengumpulkan banyak apresiasi termasuk dari kita sebagai salah satu perempuan Indonesia yang saat ini membawa nama pariwisata Indonesia tidak hanya terkenal di dalam negeri tapi juga di kancah mancanegara. Maka dari itu hari ini Indi silahkan. Aduh langsung aja Detikers ya. Yuk kita akan panggilkan juga nggak cuma Indi sama Aryo di sini ya, tapi juga kita akan panggilkan Mas Elvan Dhani Sutrisno selaku Direktur Kolaborasi Government and Event untuk menyerahkan sesuatu kepada Mbak Zita Anjani. Mbak Zita, Boleh monggo, yuk. silakan Mas Elvan. Silakan. Selamat Mbak Zita. Makasih ya, Mas. Mbak Zita ini adalah prasasti bahwa kita akan terus mengawal upaya Mbak Zita untuk menginspirasi negeri. Makasih. Mudah-mudahan jangan pernah capek ya Mbak Zita ya. Makasih. Silakan. Silakan Mas Elvan. Ya, oke. Disampaikan juga. Saya kira ini program istimewa dan dihadiri orang-orang istimewa ya Detikers ya. Hari ini Mbak Zita ceritanya keren tadi kan. Dan Mbak Zita selain Pilates ternyata sekarang juga lagi sering trekking. Betul banget. Nah, jadi ya, banyak sekali hal yang positif yang menginspirasi yang dilakukan oleh Mbak Zita. Mudah-mudahan ke depan Mbak Zita juga makin terus ya sebagai utusan presiden juga sebagai perempuan Indonesia terus menginspirasi negeri. Makasih, Mas. Iya. Makasih Detik semuanya, teman-teman. Thank you. Ada yang mau disampaikan juga Mbak Zita, silakan. Ya. Ya, tadi saya sekali lagi mengajak anak-anak muda, semua anak-anak muda di Indonesia untuk travelingnya di Indonesia aja. Yuk kita bantu untuk promosikan wisata sekitar kita agar Indonesia semakin terkenal lagi di dunia. Mantap. Kalau misalnya bingung ya liburannya keren di Indonesia di mana benchmarknya buka ya Zita Anjani ya. Bisa lihat sosmed. Betul ya. Nah kalau mau tahu bocorannya nontonnya di Tikom aja ya. Karena kita akan memberikan bocoran dari Mbak Zita kemana aja, ngapain aja dan lain sebagainya sebelum tayang di sosial medianya ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Tapi anyway Mbak Zita, seperti biasa kita tuh ada tagline-nya sebelum kita pamit. Kalau Mas Elvan sudah mulai terbiasa. Mas Eva udah rajanya, ya kan? Dia setiap hari soalnya Mbak. Apa itu tagline-nya? Biar dia coba di Tagline-nya gini Mbak. Detik pagi, jangan tidur lagi. Oke. Tapi pakai gerakannya bebas terserah. Jangan tidur lagi. Siap. Siap. Mas Zita mau gerakan trekking boleh? Nanti ngilang dari kamera, jangan, ya kan? Mendingan abis ini Mas Eva nama aku tracking bareng aja sama Mbak Zita. Siap. Oke, Detikers. Nah, abis yang satu ini kita masih ada inspirasi lainnya yang bakal kita hadirkan untuk Detikers semuanya pastinya. Dan tentunya masih bersama ini dia, Sektar Agni Negeri yang akan terus menemani di berikut-berikutnya. Ada siapa lagi? Tungguin aja. Betul sekali. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Tetap saksikan selalu Detik Pagi. Jangan tidur lagi.